Terima kasih, Pak. Oke. Ya, ya sama-sama, Bu. Jadi kalau di universitas lain dikatakan itu pisau analisisnya itu apa? Itu namanya variabel. Jangan mau meneliti tapi nggak tahu apa yang diteliti, pakai apa. Ya. Pengaruh pendapat, misalnya ini contoh bahasa Indonesia ya, pengaruh pendapat guru terhadap pembelajaran online learning. Pendapat gimana? Kalau cuma lisan, boleh itu bercakap-cakap. Tapi kalau penelitian gimana itu? Itu bukan penelitian. Kalau ngobrol sih boleh. Bagaimana pendapatmu online? Membosankan. Selesai. Iya kan? Nggak bisa begitu. Harus ada teorinya. Pisau analisisnya. Ya. Gitu, jangan hanya yang penting nggak ada pendapat, nggak bisa. Ada yang membuat kepada saya pendapat guru dan siswa terhadap pembelajaran online learning. Lah, ngobrol apa penelitian? Kalau cuma ngobrol sih itu nggak bisa penelitian. Apanya? Pendapat yang bagaimana? Hati-hati. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang tidak dikuasai dosen ataupun mahasiswanya nggak ngerti. Jadi pisau itu harus jelas pisau apa, kriterianya apa. Jadi kalau variabel itu harus jelas, bisa diukur. Ya. Menganalisis buku pelajaran, analisis buku pelajaran SMP tahun sekian. Pakai apa analisisnya? Pakai kurikulum 2013 atau pakai apa? Pakai kurikulumnya pun apanya? Apanya kurikulum itu? Semuanya. Anda bingung ntar. Jadi harus jelas apakah standar kompetensinya atau gaya bahasanya. Kan gitu. Itu loh, itu pisau analisis yang jelas. Ya, jadi Bapak bingung menghadapi ya judul-judul Anda itu. Ya kebetulan ini kan saya ngajar 3 kelas, ratusan orang. Pusing juga itu. Tadi kelas 3N baru 4 orang setengah hari. Karena nggak jelas. Jadi memperbaikinya aja susah. Sebenarnya saya boleh gampang seperti dosen lain. Ganti. Udah. Dia nggak tahu apa yang mau diganti. Belum cocok. Kan bisa saja jawaban Bapak gitu. Ganti, belum cocok. Tapi Anda nggak tahu apa-apa yang harus diganti. Ya, Bu Mariatan punya pengalaman itu. Bayangkan kalau 120 mahasiswa seperti Ibu. Berapa hari saya, Bu, itu. Ya. Maaf ini, jadi contoh Bu Mariatan itu tadi. Ya. Bayangkan kalau 120 orang begitu. Kapan saya ngajar kan gitu. Oke. Ya. Jadi saya mengatakan tolong Bapak Ibu. Jadi variabel itu atau fokus itu adalah alat kita, ya, ukuran untuk menganalisis. Ya. The knives to analyze the variable. Itu. Sudah itu ada lagi yang paling penting. Ya, the next important thing is the use of your grammar. Oh my God. Grammar kita masih berantakan sebagian Bapak Ibu. Aduh. Ya. Ya, tolong ya yang belum benar judulnya maka begini. Judul tesis skripsi Anda boleh lihat di internet banyak sebenarnya. Anda bisa mengukur kualitas universitasnya juga. Judul yang benar itu dimulai dengan kata benda, noun. Itu yang benar.
bukan kata kerja. Jadi kalau Anda lihat kata kerja, ya berarti nggak ngerti dia itu. Ya. Anda boleh lihat, oh universitas mana ini. Ya. Dan satu lagi, judul yang benar itu tidak bertele-tele. Not too long. Ada syaratnya itu. Anda bisa lihat di internet, berapa kata gitu. Terus terdiri dari 3 faktor itu. Kalau dia novel, apanya novel itu diteliti pakai apa? Ya harus begitu. Kalau dia kuantitatif, independent variables-nya apa, dependennya apa, itu harus jelas. Kalau 3-3 itu udah jelas, sudah benar judulnya. Nggak usah bertele-tele. Ya. Oke, satu lagi. Kalau Anda buat kuantitatif, if you write it in quantitative research, yes, quantitative research, you don't need to state, you don't need to write the name of the school. Jadi nama sekolahnya Bapak Ibu dibuat dalam kurung. Yang kualitatif tidak perlu ditulis nama sekolahnya, kalaupun itu ke sekolah. Ya, misalnya penggunaan simple present tense, kata kerja simple present tense, dan preposisi dalam tulisan siswa, ya dalam menulis descriptive text atau apa misalnya. Jadi tidak usah ditulis studi kasus, tidak perlu. Nanti itu di bab 3. Nah, kalau yang kuantitatif ditulis survei di sekolah mana, tapi dalam kurung. Kalimatnya kecil aja, tidak huruf besar semua. Itu caranya. Jadi ada aturannya sendiri. Maka ikuti. Saya sudah buat contoh di Google Classroom. Ya. Jadi ingat Bapak Putus, Pak. Enggak kali ya. kuantitatif, saya minta Anda buat PDKT sekarang. Ya, buat pendekatan ke sekolah sekarang. Ya, the connection is unstable. Kalau tidak, Anda buat kualitatif. Jangan mengubahnya sesudah selesai semester ini. Nanti Anda kasihan, percuma. Kan sudah Anda tulis bab 1, 2, 3. Capek Anda nanti, ya. Tapi terserah. Ya Anda pelajari, tanya kakak kelas siapa yang pembimbing yang gimana gitu. Ya. Tapi itu juga ya tergantung Bu Mami nanti. Maka saya selalu bilang, pesan saya, di samping berusaha kita orang beragama ya bawakan dalam doa, saya bilang gitu. Kalau perlu doa tahajud, ya itu tengah malam sebut namanya. Ya. Maka ada ya Pak Rifki ketawa, ada yang dari kelas saya dan saya pembimbingnya sekarang, mereka bilang doa tahajud saya terkabul Pak. Ya terserah itu. Ya. Jadi hati-hati nanti memilih pembimbing. Ya itu nanti pada akhir semester ini ya. Nanti bulan 6, bulan 7 Anda akan disuruh mengisi 2 nama. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. So far I have told you all about the problems of choosing the titles. Yes. Now, yeah, from my part, I think it is okay. And then in this coming week, you are going
to write chapter 1. I have posted. Belum ya? Belum diposted apa itu? Belum, Pak. Bimbingan untuk belum ya? Ya, nanti Belum, akan Pak. kita Terus bahas. langkah-langkahnya. Nanti kita akan bahas minggu depan bagaimana menulis bab 1. Ya, jadi sekarang pesan Bapak yang sudah Bapak ACC dengan saya ketik sendiri itu. Perbaikan judul Anda, jangan diubah lagi. Sebab kalau Anda ubah lagi nanti tanya saya lagi. Kerjaan itu bolak-balik. Ya. Jadi pakai itu aja dan mantapkan itu. Sehingga Anda minggu ini boleh mulai mereka-reka bab 1. Nanti Bapak akan kirim panduan, bimbingan bagaimana menulis bab 1 yang benar. Jadi baru ada kerangkanya kan kemarin itu sudah ada kerangkanya. Tapi bagaimana isinya nanti Bapak sudah siapkan. Baik, sekarang saya berikan kepada Anda waktu untuk bertanya. Apakah ada kesulitannya mengenai judul-judul Anda itu? Terutama memang teman-teman yang belum disetujui judulnya. Ya. Saya mau nanya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Ya, jangan salah mengerti. Jika Anda menggunakan penelitian kuantitatif, Anda harus melibatkan 2 sekolah. Betul. Ya kan? Jika Anda menggunakan eksperimen, Anda harus ngajar di 2 sekolah itu. Gitu loh. Tapi jika Anda menggunakan Google Form, berarti pakai penelitian kuantitatif yang bukan eksperimen. Tadi yang saya bilang, apa itu eksperimen? Menggunakan kata metode, teknik, pendekatan, approach, method, teknik. Itu, Bu. Jangan salah mengerti. Jadi apakah boleh menggunakan kuantitatif pengaruh? Boleh aja. Tadi juga saya katakan kuantitatif. Tapi harus 2 sekolah minimum. Bisa 3 sekolah. 2 sekolah dengan jumlah Jadi, siswa pun sudah ditentukan ya Pak ya. Jumlah siswa harus ditentukan. Berapa kalian diberitahu? Berapa diberitahu? Bu Kairia berapa diberitahu? Minimum kalau asal 70 ya, 70 siswa 2 kelas. Jangan pakai rasa, Bu. Enggak rasa. Maksudnya 2 kelas 70 siswa kalau gitu Pak. Jadi 2 sekolah. Jadi ini ketentuannya, Bu. Ini ketentuan, boleh dicatat. Ya, jangan pakai rasa. Jadi minimal 60 sampel. Dari minimal 2 sekolah. Jadi sampel itu kalau Anda kuantitatif, silakan sampelnya antara 60 sampai 100. Jangan kurang dari itu. Jadi kalau 2 sekolah berarti kan 30-30. Gitu, Ya, Bu. Iya, 35-35 kemarin juga Pak. Ya kalau 35-35 boleh. Ya kan saya bilang minimal 60. Kurang dari itu nggak boleh. Salah. Diulang. Itu dari Pak Rektor loh, bukan dari siapa-siapa. Sudah itu harus ada sekolah yang lain untuk uji coba. Gitu kan? Kalau Ibu pakai di sekolah Ibu uji coba, nanti untuk penelitian jangan pakai kelas itu, gitu. Itu maksudnya. Jadi boleh saja yang judul yang Ibu pakai pada waktu metode penelitian itu diteruskan boleh aja, nggak apa-apa, asal cocok. Bisa dilakukan. Kalau itu metode, tolong diganti variabelnya dengan yang lain. Supaya bisa menggunakan Google Form, gitu loh Bu. Penelitian kuantitatif tetap boleh, tapi harus itu tadi. Tadi saya bilang PDKT kepada minimal 2 sekolah. Kalau sekolah Anda 1, sekolah orang lain, tetangga silakan 1. Tapi jadi 3 nanti di sekolah ibu-ibu buat apa namanya itu uji cobanya, ya kan, uji coba untuk menguji variabel. Tapi kelasnya harus beda dengan penelitian, gitu. Gitu, Bu.
Ya, ya. Jadi yang mungkin tidak cocok adalah jika Anda ambil variabel bebasnya yang eksperimen. Anda harus ngajar tatap muka dengan murid. Itu yang tidak boleh. Bukan kalau tidak boleh, eksperimen. boleh. Ya, eksperimen. Boleh kalau Anda bisa ngajar, silakan. Berarti yang Bapak bilang kemarin ada beberapa salah satu judul tesis saya Bapak bilang eksperimen. Oh, berarti itu yang tidak bisa digunakan nih Pak, karena Iya. berarti saya harus merubah lagi variabelnya. Ubah salah satu mungkin variabel. Kalau dua-duanya eksperimen ya jangan ubah Iya, iya. dua-duanya. Dua-duanya, betul. Baik, Itu maksudnya. Kalau satu, misalnya gini, ya kan, teaching method and motivation. Nah, motivation itu kan bisa pakai Google Form, ya kan? betul. Itu nggak Iya, masalah. Tapi teaching method, metode pembelajaran itu harus ngajar kan? Harus Nah, langsung ya Pak. itu yang diganti, gitu. Oke. Gitu Lagi ya, caranya, Pak. Bu. Oke, baik Pak. Ya. Satu lagi untuk yang belum, kita kan ada beberapa yang belum fix nih Pak judulnya, ya kan? Kalau Bapak bilang besok kita udah masuk bab 1, berarti minggu-minggu ini kita serahkan lagi ke Bapak, nggak apa-apa ya Pak? Ya, boleh diserahkan secepatnya. Iya, maksudnya biar Bapak secepatnya kita serahkan ke Bapak, buat yang belum di ACC, biar nanti bisa ngikutin ke bab 1 di materi Bapak gitu. Ya. Saya serahkan lagi ke Bapak di GC lagi ya Pak? Ya, di Google Classroom aja, GC Ya, aja, GCR. Ya. Baik, dibuat tulis judul revisi, ya, revisi judul. Baik, tapi yang sudah nggak usah lagi kan gitu. Beberapa orang aja yang belum itu. Ya, silakan. Makasih yang lain. Pak, kasih banyak Pak. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Pak Rifki. Di judul saya itu kan Pak Rifki belum ya? Pak Rifki juga belum ya? harus diperbaiki Pak, karena diskurs terlalu luas itu kan. Nah ya, kan, betul. Rencana saya mau kerucutkan ke konteksnya tuh Pak. Kalau misalkan, kan tadi Bapak bilang harus ada 2 pisau kan dalam judul kualitatif. Ya. Ketika saya mau masukkan internal discourse konteks sama external discourse konteks, itu dimasukkan di judul dua-duanya atau cukup konteksnya aja Pak? Misalkan konteks analyze on the character bla 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 gitu, atau an internal discourse context and external discourse context gitu Pak? Harus tajam pisaunya. Jadi discourse analysis itu kan luas sekali. Apanya? Ya. Jadi seperti ada orang buat ya apa namanya itu? Metaforanya saja. Ada orang buat pragmatik pun masih luas, tapi nggak apa-apa lah. Nanti di bab 3 dikerucutkan kan gitu. Jadi bisa ada yang membuat pragmatik dan semantik aspek gitu ya. Tapi nanti di bab 3 dikerucutkan gitu. Tapi karena hanya discourse analysis, waduh, banyak itu. Itu maka saya bilang terlalu luas. Apanya? Ambil aja salah satu, kerucutkan. Konteks gitu Pak misalnya Pak ya. Lalu dua harus dua kan pisaunya. Dua fokusnya. Ya, silakan perbaiki atau cari yang lain. Banyak kok. Banyak kalau dari sudut bahasa itu kan banyak. Berarti Pak di judulnya itu tetap cuman satu aja ya, nanti di bab 3-nya dikerucutkan ya, misalkan dua di judul tetap harus 2 fokus. Nggak boleh, harus dua analisis. Ya, sama 2 dengan variabel ya Pak ya, harus 2 variabel walaupun dia. Kalau di kuantitatif itu namanya 2 variabel, kalau di kualitatif namanya 2 fokus. Iya. Saya orang kuanti soalnya Pak, jadi butuh pendalaman lagi di kualitatif. Iya itu tadi ya boleh aja kuantitatif diteruskan. Biasanya di kuanti jadi tertarik Pak, biar lebih tertantang kan. Skripsi udah kuanti, nanti tesisnya kalau bisa kuali, jadi dua-duanya bisa Pak. Ya bagus, Bapak juga dulu begitu. Dulu S1 saya sudah membandingkan 2 drama Amerika terkenal, comparative study. Nah, di S2 saya sudah buat kuantitatif. Di S3 saya buat kualitatif. Discourse analysis. Nah, itu. Nah, terus Pak, jadi, ini
saya baca di artikel Apa tuh lagi, Pak Rifki? ada tulisan begini Pak, selain itu Saragih 2006 ini kayaknya teori Bapak nih ya, dari buku apa gitu Pak. Saya boleh tanya apa dari buku apa? Soalnya di sini di daftar pustakanya nggak ini Pak, nggak dicantumin. Ya mungkin saya atau orang lain nggak tahu. Saya pernah nulis itu buku saya di 2006 itu buku untuk anak SD. Itu ada 24 buku. Kalau untuk anak TK 2010. Diskurs Artikel kali. Oh, coba nanti saya cari deh. Ya, Ini. ya disertasi saya tentang discourse analysis, tapi 7 fokus. Anda cuma diminta 2. Ya kan? Baik Pak, terima saya kasih waktu program doktor 7 fokus, 7 variabel. Jadi dipaksa dosennya harus begitu, kamu bisa katanya gitu. Jadi nulisnya 2 tahun. 7 variabel. Ya, silakan. Dan jadi Pak Rifki nanti tolong pilih yang yang paling Anda sukai, tapi 2 fokus ya. Pak. Silakan yang lain. Boleh saya bertanya Pak? Boleh dong. Ini kesempatan. Baik Pak. Terima kasih bimbingannya hari ini. Oh, Fedi kan udah benar kan? Judulnya udah benar kan itu? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah Pak. Jadi kan ya, itu ada 3 Fedi nomor 1 mengirimnya. Langsung saya koreksi, langsung bagus. Ya, oke. Apa itu Pak Fedi? Terima kasih. Bapak, ada 3 judul kan yang dikomentari itu 1. Apakah itu artinya yang 2 itu kurang bagus atau hanya 1 saja yang di ACC Pak, seperti itu? Maksudnya apa saya ke depannya boleh memilih yang lain Pak selain yang dikomentari oleh Bapak gitu. Terima kasih Pak. Saya sarankan yang saya tulis itu. Kan saya sudah pilih dari 3 itu Pak. Gitu maksudnya. Baik Pak. Jadi yang Bapak tulis itu kasih, Bapak Ibu adalah yang saya ACC gitu. Kenapa? Pertimbangannya banyak sebenarnya. Judul itu sudah sering digunakan orang, teman-teman Anda, kakak kelas Anda. Jadi saya menghindari kalau bisa ada judul yang baru, menarik gitu. Tapi kalau nggak ada juga ya itu juga apa boleh buat ya. Jadi Bapak ya hampir-hampir bagus sih yang ketiga-tiga nih. Tapi saya pikir itu yang bagus gitu. Itu Pak Fedi. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Siang Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Ya, iya Pak, betul. Untuk judul yang saya propose itu, kan saya rencana ambil kualitatif analisis film Pak. Nah, saya ambil variabelnya itu lebih ke arah psikologi. Jadi saya judulnya The Analysis of Midlife Crisis and the Purpose of Life of the Main Characters of the Movie Soul. Itu kira-kira boleh nggak ya Pak? Anda sudah Bapak komentari belum? Belum sih Pak. Belum masuk. Iya belum Pak. Belum dikirim ya? Iya. Oh, bagus. Ya, kan saya bilang minggu kemarin kalau nggak salah ya. Semua skripsi, semua tesis adalah analisis. Jadi nggak perlu ditulis analisisnya. Itu namanya bahasa Jawanya muspro. Ya, mubazir. Bahasa Inggris bilang redundant. Too much. Oke, Pak. Jadi Anda boleh pilih fokusnya itu 2, yang tadi silakan. Tapi fokusnya itu harus ada teorinya, Bu. Iya, baik. Ingat itu. Jangan nanti Anda ambil fokus tapi tidak ada teori tentang fokus itu. Ya, siapa? Silakan kirim. Udah dikirim atau belum? Belum ya? Belum sudah, dikirim. Sudah dikirim, Pak. No, silakan. Ada dikirim 3 kan? Iya.
Atau kalau bisa dengan pembicaraan kita ini, silakan ganti supaya sudah benar. Syukur kalau saya langsung komentar nomor 2 oke, nomor 1 oke gitu. Saya sih nggak begitu capek kan kalau gitu. Iya. Kalau masih sempat perbaiki, ya sempat perbaiki. Baik, Pak. Dengan penjelasan Bapak. Jadi analisisnya saya hapus aja Pak ya dari judulnya tadi. Iya. Baik Pak. Jadi sama dengan gini, dulu-dulu itu di S1 maupun S2 itu ditulis analisis kesalahan ini. Kalau kualitatif kan gitu. Pak Rektor itu pernah beberapa tahun lalu bilang kepada saya, Pak, kok mahasiswa itu cari-cari kesalahan sih? Saya tersinggung juga dia bilang gitu waktu nguji. Oh, gampang bagi saya. Buang itu kata analisisnya. Maka muncullah kata langsung. Variabel atau fokusnya. Lalu saya memang pelajari di dunia ini. Ya semua tesis, semua skripsi, semua disertasi itu analisis. Ngapain ditulis? Kan gitu. Ngapain ditulis? Ya, nggak usah saya beritahu Bapak Ibu, ini baju loh, ini kemeja loh, yang nggak udah tahu itu kemeja kan gitu. Ya, itu maksudnya. Baik, Pak. Jadi buang kata analisisnya, silakan masukkan langsung fokusnya, apa namanya variabelnya. Ya, 2 variabel. Ya. Cukup baik, jelas? Terima kasih. Adina? Jelas Pak, makasih Pak. Oke, silakan yang lain. Oke, Pak, boleh bertanya? Ya, siapa nih? Asep. Ya, kebetulan yang saya sudah ketiga kali revisi, Pak. Tapi yang ketiganya memang belum dicek sama Bapak. Mungkin saya di sini aja ya, Pak, biar nanti langsung bisa diperbaiki juga kalau seandainya masih ada kesalahan. Kemarin kan eksperimen ya, Pak. Yang saya kebetulan dua-duanya eksperimen. Kata Bapak, mohon dirubah, jangan eksperimen karena sedang pandemi. Yang kedua ini jadi saya rubahnya gini Pak, the relationship between students' language learning style and thinking styles toward English achievement. Itu berarti angket dua-duanya kan? Iya Pak. Ya. Baiknya jangan angket dua-duanya, terlalu gampang Pak. Ya saya mau minta Anda jangan yang ada ujian lah, ada apa namanya ujian 1 lah. Jangan learning style oke, atau thinking style boleh ya, learning style boleh. Satu lagi apalah, jangan angket dua-duanya gitu. Yang apanya itu jangan pakai correlation. Pak Rektor itu nggak begitu suka. Pakai iya. the effect of saja. Ya pengaruh. Ya, supaya gampang. Oke, Pak. Pak Rektor itu nggak begitu suka kalau korelasi. Iya, Pak. Ya, supaya kalian tahu itu rahasianya. Dia nggak disebutkan langsung, tapi saya melihat ketika menguji selalu, kenapa sih? Udah di effect aja gitu. Ya, jadi yang variabel terikatnya tadi apa, Pak Asep? Variabel terikatnya language learning styles. Variabel terikatnya English achievement. Itu nilai rapor dong. Iya. Itu pekerjaan TU, nggak usah peneliti kalau gitu. Pakai dong, misalnya ya students ability in writing, descriptive, argumentative, recount atau apa deh gitu. Jadi murid itu disuruh nulis kan gitu. Suruh mengerjakan walaupun dalam masa pandemi kan bisa kalau itu. Jadi learning achievement itu kan nilai rapor. Kalau nilai rapor Anda minta dari TU doang, tinggal ngumpulin kan. Yoi. Bukan penelitian itu mah. Minta doang dari TU, ya kan?
Oke, terima kasih ya Jadi, Pak. coba Bapak ganti ya, Pak Asep ganti 1. Iya. Sudah itu yang variabel terikannya juga cari. Ya boleh apa writing apa descriptive text atau apa writing ability in descriptive text, in argumentative text, in recount text atau apa. Banyak kan? Itu lebih gampang. Itu gampang tapi murid kita kerjain, ya kan? Iya, Pak. Boleh saya bertanya? Ya, terima kasih ya Pak. Silakan. Ya. Boleh saya bertanya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, Lina Erlina belum juga ya. Belum juga ya. Tiga-tiganya saya belum di ACC, Pak. Yang kata Bapak itu yang nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan judul skripsi, Pak. Ya betul. Betul. Maaf, saya sebenarnya belum begitu paham apa perbedaan judul skripsi sama judul tesis. Terima kasih, Pak. Tadi kan saya ngomong di S2 itu yang Bu Lina Erlina itu variabel bebasnya itu cuma 1. Jadi harus ditambah. Kalau cuma 1, maka namanya skripsi. Oh iya, Pak. Jadi misalnya saya lupa analisisnya apa itu? Kuantitatif atau kualitatif? Yang pertama itu saya ambil kuantitatif, Pak. Kuantitatif yang saya juga bacakan. Saya nggak ingat. Bacakan. Oh, yang itu. Tapi Pak, saya sudah dirubah tiga-tiganya, Pak. Sudah dikirimkan kembali ke Bapak. Yang pertama itu saya rubah menjadi the effect English of online based English learning during the pandemic on learning achievement. Apa? Coba ulangi. The use, maaf Pak, the effect of online based English learning during the pandemic on learning achievement. Itu skripsi. Itu baru 1. Oh, baru satu. Atau yang ini Pak, yang satunya lagi saya rubah seperti ini. The use of simple present tense and personal pronouns on students' writing ability in descriptive text. Ya, itu tinggal menambah verb-nya saja. Simple present tense verb. Udah benar itu. Oh iya Pak. Kalau yang satu lagi Pak, bagaimana yang ini the effectiveness of translating learning on reading comprehension itu masih skripsi ya Pak? Skripsi itu. Itu anak S1 itu, Bu. Ya Pak, jadi jadi yang mendekati itu yang itu ya Pak, yang judul ketiga itu. Cuma saya harus tambah. Nomor 2 tadi bisa, terserah mau pakai itu silakan. Ya Pak. Oke. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Eko. Pak Eko udah disetujui kan tuh? Kemarin Bapak di Google Classroom cuman minta diubah fokus yang 2 variabel itu. Terus saya sudah kirim kembali ke Bapak, itu apakah sudah sesuai atau bagaimana Pak? Mohon arahannya. Ya belum lihat saya lagi. Oh baik. Pak Eko tulis apa? Pak Eko tulis apa? Coba. Yang sudah saya kirim kembali ke Bapak, yang pertama itu an error analysis of the simple present tense usage in writing English descriptive text by the students. Terus yang kedua ada morphological and syntactical. Stop dulu. Nomor 1 itu siap. skripsi. Nomor 1 itu skripsi. Cuma 1 variabel. Iya. Coba nomor 2. Yang nomor 2 morphological and syntactical error analysis on student writing skill. Itu bagaimana Pak? Student writing skill nulis apa? Nulis apa? Baik, tinggal ditambahkan di deskriptif atau rekonteks gitu ya Pak? Ya terserah. Ya jadi itu harus diperbaiki juga penulisannya.
Oh, Coba baik. bacakan lagi. Yang nomor 2. Ya, nomor 1 pada pasti salah, udah nggak bener tuh. Itu Baik. skripsi. Yang nomor 2 itu morphological and syntactical error analysis on the student writing skill. Mungkin untuk penambahannya Jadi nggak perlu error analysis. Jadi cukup morphology and syntax aspect in students ability in writing descriptive text, misalnya gitu. Gitu. Baik, Pak, saya coba catat dulu. Iya. Jadi Terus bisa morphological and syntactical aspect. Harus pakai aspek, Pak. aspek ya. In students ability in writing apa? Terserah, recount text atau descriptive text. Dua opsi sih, Pak. Descriptive text atau Ya, recount text, tapi harus diputuskan, jangan 2, nanti terlalu banyak. Anda capek. recount text. Ya Karena sudah, descriptive text jadi tulis morphological and syntactical aspect in students ability in writing recount text. Sudah bagus kan gitu. Baik. Nah, ini yang Bapak dua Ibu itu kan banyak morphological, belum ada itu, bagus itu. Sudah ada sih. Sudah ada yang menulis itu semester kemarin. Bimbingan saya. Tapi bagus itu. Yang kelas ini sekarang nggak ada yang itu kan, bagus. baik, Pak. Jadi, Gunakan yang itu aja berarti ya, Pak? Ya, pakai itu aja. Baik. Terima kasih, Pak Gustaman. Sama-sama. Baik, masih ada lagi? Pak, saya Putri Abdullah. Putri, belum benar ya? Udah. Ya kalau udah ngapain nanya? Nggak apa-apa. Nah, kan tadinya judul saya kan ada main karakternya. Jadi class and gender role of the main character. Sama Bapak diganti, maksudnya saya dihilangin tuh si main karakternya. Berarti saya jadi tahu nggak tujuannya? Kalau Anda cuma menganalisis satu orang, cuma 5 lembar itu. Iya, makanya saya mau nanya. Jadi kalau misalnya main karakternya dihilangin, berarti nanti apakah saya harus analisa semua karakter atau nanti saya pilih kayak dibatasin gitu 5 karakter? Jadi gini, berapa pemain utamanya? Film atau novel itu? Novel. Nah, di novel itu berapa pemain utamanya? Yang paling dominan? Pelakonnya semua ada berapa? Belum hitung. Iya. Jadi nanti bisa dibatasi di bab 3. Misalnya ada 20 yang dianalisis, hanya yang sering muncul, ya kan? Nah, misalnya 7 atau 8 atau 10 gitu. Pemain filmnya ada 30, tapi yang dianalisis cuma 10. Jangan cuma satu orang dianalisis, itu cuma 3 lembar ntar. Bab 4-nya, ya kan? Itu maksudnya. Tapi ada yang begitu, tapi ngomongnya ngalor ngidul. Ada yang kunci. Ngomongnya ngalor ngidul, bukan menganalisis orangnya. Yang ditulis bukan di bab 4, bukan tentang orang itu. Tentang apa saja gitu. Nah, disetujui dosennya juga. Tutup mata dosennya, mungkin amplopnya gede kali gitu. Ya kasihan Pak Rektor itu. Ya, cukup jelas ya, Putri? Cukup, baik. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Pak, saya mau memastikan saja, Pak, maaf, terkait tadi film. Saya kan akan menganalisis sebuah film. Tadinya tokohnya hanya saya tuliskan female dan male, tapi sudah diubah. Jadi saya mau tanya apakah saya boleh menganalisis tokoh utamanya yang hanya 2, atau berikut dengan
tokoh lain yang juga sering muncul, Pak. Tapi di film itu hanya 2 tokoh utamanya, pria dan wanita, suami istri. Jadi sama dengan pertanyaan Putri kan. Putri juga sama dengan Anda itu, Ronald. Dia cuma tulis tadinya tokoh utama, 1. Ya itu 5 lembar saya bilang gitu. Jadi Anda nanti mungkin analisis tokoh utama ada 2, mungkin tambah 6 atau berapa dari sekian tokoh itu. Supaya ya lebih tebal dikit gitu. Jangan analisisnya dangkal sekali gitu, ya. Itu maksudnya. Jadi itu nanti bisa kita tuliskan di bab 3. Misalnya pemain film ini ada 60, tapi yang dianalisis cuma 10 gitu. Itu bisa di decrease ya, dibatasi pada bab 3. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, ada lagi? Ya, waktunya sudah habis. Saya harus ngajar di tempat lain lagi ya, di kelas lain ini. Okay, ladies and gentlemen, yeah, I would like you to revise your title. If you have revised your title and then approved by me, and then you can try to go on designing chapter 1. Yeah. Mulai tulis latar belakang. Baca di internet apa itu latar belakang, background. Tolong baca dulu di internet sebelum saya nanti tuliskan di di Google Classroom panduannya. Tolong baca, tugas Bapak Ibu sekarang baca di internet apa makna background. Sebenarnya di internet itu semua ada. Cuma memang dari pendapat beberapa orang yang belum tentu benar juga, apalagi itu pendapat pribadi, bukan seorang dosen universitas. Ya. Jadi jika Anda bisa lihat ada pendapat yang bagus, silakan searching di internet tentang what is background. Ketika aja Google itu jawab semua nanti. Tapi kalau bisa ambil dari pendapat yang universitas, jangan pendapat pribadi-pribadi individu yang nggak jelas. Nah, nanti di bab 1 itu Anda akan menulis latar belakang itu berkisar antara 9 atau 10. Lembar, 10 halaman ya. Gitu. Okay, I think that's all today, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming to my class and have a nice writing. Have a nice writing. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, teaching. Thank you.